Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua kabar baik buat rekan-rekan semua. Jadi ada dua kabar baik yang akan admin bagikan. Salah satu kabar baiknya nanti itu jatuh pada tanggal 1 Maret. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Karena mengenai informasi ini banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan kita di kolom komentar. Dan alhamdulillah admin sudah mendapatkan informasinya. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan jangan khawatir, itu gratis rekan-rekan ya. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Karena informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Jika sudah, kita lanjut saja ke info yang pertama. Nah, kabar baiknya disampaikan langsung oleh admin BKN Makassar atau dari Kanrek 4 BKN Makassar, rekan-rekan ya. Nah, untuk melihatnya kita cek updatean terbaru atau terakhir dari BKN ini, BKN Makassar. Nah, di mana di sini kita nanti akan melihat rekan-rekan ya. Nah, di sini cukup lengkap apa yang disampaikan. Bahkan di sini bisa kita lihat bersama-sama ada salah seorang rekan kita yang merekap begitu teman-teman ya, bahwa untuk BKN 4 sendiri yang sudah di ACC, yang BTL plus yang TMS itu sudah mencapai 3.744 rekan-rekan ya. Di sini ada 3.744. Itu tertanggal 18 Februari kemarin. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini rekan-rekan ya. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai BTL. Nah, ini juga banyak ditanyakan mengenai BTL ini rekan-rekan ya. Apakah sebenarnya peserta yang BTL itu masih berpeluang untuk lulus atau mendapatkan NIP-nya begitu? Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa sampai BTL min? Nah, jadi penyebab dari berkas rekan-rekan itu sehingga masuk dalam kategori atau status BTL karena biasanya katanya tidak lengkap. Biasanya tidak lengkap ketika mengupload atau berkas atau filenya rusak. Jadi ini teman-teman ya, bisa saja karena filenya rusak atau dokumennya tidak lengkap. Nah, terus di-upload ulang. Upload ulang. Nah, di sini ada lagi pertanyaan, yang status BTL masih bisa menjadi ACC min? Nah, langsung dijawab dengan cepat begitu teman-teman ya, dengan cepat oleh BKN Makassar atau admin BKN Makassar, masih rekan-rekan ya. Artinya yang berstatus BTL ini masih bisa ditetapkan NIP 3K-nya dengan catatan ada perbaikan. Nah, di sini juga sudah dijelaskan sangat jelas ya oleh admin BKN Makassar ini bahwa BTL itu berkas tidak lengkap, instansi melengkapinya. Yang pastinya instansi melengkapi dan menghubungi peserta. Begitu teman-teman ya. Apa kekurangannya dan penyebabnya rekan-rekan ya. Jadi misalnya kalau misalnya rusak, mungkin saja akan diminta untuk upload ulang. Seperti itu rekan-rekan ya. Yang jelasnya yang masuk dalam kategori BTL ini insya Allah akan dihubungi oleh instansinya jika memang perlu. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi jika cuma diselesaikan oleh pihak instansi, mungkin ya instansi saja rekan-rekan ya yang akan memperbaikinya. Jadi rekan-rekan intinya yang masuk dalam kategori BTL ini jangan khawatir rekan-rekan ya. Insya Allah NIP 3K-nya tetap akan di ACC setelah dilakukan perbaikan. Jadi ini merupakan kabar baik buat rekan-rekan di beberapa daerah yang berstatus BTL rekan-rekan ya. Karena di sini juga admin pernah melihat beberapa daerah begitu yang masuk dalam kategori BTL ini rekan-rekan ya. Nah, seperti bisa kita lihat kembali di salah satu daerah di sini, yaitu dari Kabupaten Maluku Tenggara yang rata-rata masuk dalam status BTL. Begitu juga untuk Maluku Barat Daya. Jadi intinya jangan khawatir ketika berstatus BTL.
Nah, kita lanjut saja ke informasi kedua, rekan-rekan ya, atau kabar baik kedua. Kabar baik kedua yaitu disampaikan dari zona Kalteng atau Kalimantan Tengah, di mana ada 86 tenaga P3K tahap 2 formasi guru tanda tangan kontrak. Jelas rekan-rekan ya, ini tahap kedua. Nah, karena masih banyak yang mengatakan bahwa tahap 1 saja belum selesai, kenapa bisa tahap 2? Nah, nyatanya di Kalteng itu insya Allah sudah tanda tangan kontrak, dan di Polman juga sudah menyerahkan SKP3K tahap 2-nya. Jadi mohon jika menyimak suatu informasi disimak hingga selesai. Begitu rekan-rekan ya. Sebanyak 86 tenaga kontrak pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi guru SD dan SMP tahap 2 melaksanakan pendatanganan kontrak mulai tanggal 1 Maret. Jadi mulai 1 Maret itu sudah tanda tangan kontrak. Jadi jika rekan-rekan itu sudah tanda tangan kontrak, insya Allah sudah dikatakan ASN P3K. Penandatanganan kontrak ini dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Kepala Bidang Formasi, Mutasi, Pensiun, dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM, Ira Ahmadi, mengatakan sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 70 tahun 2020 pasal 1 disebutkan bahwa masa hubungan perjanjian kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh P3K dalam suatu instansi. Ia mengatakan pihaknya telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja bagi 86 orang tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi guru SD dan SMP. Jadi di sini Pak Ahmadi mengatakan pihaknya telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja kepada 86 orang P3K rekan-rekan ya. Alhamdulillah 86 orang P3K clear telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja. Dan insya Allah Senin depan kalau Bupati sudah datang, kita akan meminta tanda tangan beliau karena di kontrak kerja itu antara P3K dengan Bupati Barito Utara. Kata Ira Ahmadi, Jumat pada 28 Februari 2022. Mungkin maksudnya ini 18 Februari rekan-rekan ya. Jumat itu 18 Februari 2022. Selain itu juga kata dia, seperti kemarin kita akan melaksanakan pembekalan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk P3K tahap kedua ini yang sebanyak 86 orang sekaligus untuk pembagian surat keputusan dan perjanjiannya. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Barito Utara untuk pembagian SK dan perjanjiannya. Kemungkinan juga, sambung dia, penyerahan SK akan bersamaan dengan CPNS. Nah, ini sekaligus juga dengan CPNS. Kalau CPNS kita hampir clear juga, tinggal tanda tangan Bupati aja lagi. Ia menambahkan untuk 86 tenaga P3K ini berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Dan persetujuan teknis dan penerbitan surat P3K dari kantor regional 8 Banjarmasin sudah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2022. Jadi memang sudah diterbitkan juga teman-teman ya, mengenai persetujuan teknis dan penerbitan surat nomor induk P3K-nya ini dari Kanrek 8 BKN Banjarmasin. Jadi ini adalah kabar baik kedua yang insya Allah akan diberikan SK-nya begitu rekan-rekan ya. Insya Allah pada Maret teman-teman ya, insya Allah pada Maret nanti rekan-rekan kita yang ada di Kalimantan Tengah ini sudah bisa dikatakan resmi akan menjadi ASN. Semoga daerah lain segera menyusul dan kami bisa juga berbagi kabar baik buat rekan-rekan yang lainnya. Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.